kabiril muta'al mukawwiril laili 'alan nahar wa mukawwirin nahari 'alal lail. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Jumat ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampai ibadah, kita saged ngelampai sholat Jumat. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang mulya, saat menika dinten Jumat tanggal 1 Jumadil Akhir 1447, khutbah menika talbisu iblis, tipu daya iblis. Talbis itu idharul batil fi suratil haq, yaitu menyebarluaskan kebatilan tetapi dalam bentuk hak. Jadi sesuatu yang baik, yang jelek supaya dikonsumsi, supaya dilakukan oleh orang, maka sesuatu yang jelek atau yang haram bisa dilakukan oleh orang itu harus dibungkus dengan sesuatu yang halal, atau bahkan tidak hanya halal, sesuatu yang sunnah. Metode seperti ini itu sudah dilakukan oleh makhluk yang namanya iblis, di mana makhluk ini beliau di surat Toha ayat 120, iblis mengatakan, ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hei Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, pohon yang membuat kekal dan kerajaan yang tidak akan binasa. Adam ini dilarang oleh Allah di dalam surga itu memakan buah yang dilarang Allah, wala taqraba hadhihi sajarah, dan janganlah kalian berdua itu mendekati pohon ini, fatakuna minadz zalimin, yang menyebabkan kalian berdua itu menjadi orang-orang zalim. Maka buah yang dilarang oleh Allah ini dinamailah oleh iblis, ini buah diharamkan Allah, supaya Adam itu mau melakukan, diberikan nama oleh iblis itu dengan pohon khuldi. Sampai-sampai kadang-kadang sebagian kita itu mengatakan bahwa buah yang dimakan oleh Adam itu adalah buah khuldi. Maka ucapan kita ini sebenarnya kita terjebak dengan penamaan setan. Tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis bahwa Allah menyebutkan pohon itu namanya pohon khuldi. Tetapi pohon yang dilarang ini sudah diketahui oleh Adam, karena di situ menggunakan isim ma'rifat, wala taqraba hadhihi sajarah.
engkau berdua jangan dekati pohon ini. Sehingga kadang-kadang sebagian orang itu ada yang membela kemaksiatan walaupun itu Nabi kita sekalipun, dengan mengatakan bahwa Nabi Adam itu tidak salah karena tidak tahu pohon yang mana yang dilarang Allah, sehingga dia memakan suatu pohon, ternyata pohon itu pas dilarang Allah. Nah, ini keliru. Nah, dari tipu daya iblis ini, sesuatu yang haram diberi nama, dilabeli dengan syajaratul khuldi, Adam ini kemudian memakan buah yang dilarang Allah. Maka metode Adam ini, metode iblis ini dipakai oleh orang-orang yang ahli kemaksiatan. Dulu di daerah kita ini ada judi, ya. Sekarang mungkin judi online, yaitu mungkin game-gamean tiba-tiba bisa judi, tapi saya kurang tahu caranya. Dulu di daerah kita itu ada judi, tetapi orang itu tidak merasa itu judi, yaitu yang dinamakan dengan SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Sumbangan itu kata lain daripada infak, ya, atau bahasa kasarnya itu adalah tuku nemer. Tetapi dulu ada tulisannya, ada kuponnya, SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah, infak sosial berhadiah. Ini adalah judi, diharamkan Allah, diberikan nama infak atau sedekah. Nah, itulah cara yang ditempuh oleh iblis. Kemudian ada juga termasuk di antara penamaan seperti ini, ada kelompok yang namanya Qur'aniyun, yaitu pengikut Al-Quran. Jadi kadang-kadang orang itu penentang Al-Quran, menamai diri pengikut Al-Quran. Qur'aniyun itu kalau anggapan kita secara bayangan itu orang-orang pejuang Al-Quran, tapi ternyata Qur'aniyun itu justru orang yang menghancurkan Al-Quran itu sendiri. Yang terkenal di daerah kita, tapi alhamdulillah di daerah kita ini tidak ada, tapi dulu di Jakarta yang terkenal dengan faham ingkarus sunnah. Kalau ingkarus sunnah itu banyak orang yang menolak. Jadi ingkar sunnah saya yakin semua orang akan menolak, tetapi Qur'aniyun sulit untuk ditolak bagi orang yang tidak tahu. Dan di antara ajaran Qur'aniyun itu adalah mereka tidak mau amalan-amalan yang di luar Al-Quran. Jadi kalau sholat asar tidak usah pakai azan, karena di dalam Al-Quran tidak ada azan. Sholat zuhur tidak pakai azan. Bahkan di antara mereka itu sholat pun, karena sholat itu tidak ada di dalam Al-Quran, zuhur itu berapa rakaat tidak ada. Maka ketika seorang sahabat di zaman sahabat ini, ketika dia ngomong tentang hadis, tiba-tiba ada orang yang mengatakan tidak usah memakai hadis tapi memakai Al-Quran. Maka sahabat ini kemudian ngomong, kalau kamu memakai Al-Quran saja, terus kamu sholat zuhur 4 rakaat itu di mana Al-Quran itu ada? Sholat asar 4 rakaat di mana Al-Quran itu ada? Dalilnya ada. Terus tidak dibaca keras, di mana dalilnya? Nah, ini Qur'aniyun termasuk di antara faham sesat yang menamakan diri pecinta Al-Quran, dan ini bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, misalkan di surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, maka apa yang Rasul itu datangkan kepada kalian ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasul itu larang berhentilah. Dan apa yang didatangkan Rasul itu ada 2, Al-Quran dan hadis. Di surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa
Rasulullah itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Maka ada yang diturunkan kepada Rasulullah itu berupa Al-Quran, juga berupa hadis. Jadi faham Qur'aniun itu diantara mengecoh orang dengan penamaan yang begitu menarik, yaitu orang yang pengikut setia Al-Quran, padahal penghancur Al-Quran. Kemudian setan juga memberikan suatu tipu daya bahwasanya siapa yang mengambil milik orang lain atau korupsi atau mencuri, maka dia infakkan, ya misalkan mengambil 1 juta milik orang lain, kemudian diinfakkan 200.000, maka dia sudah mendapatkan untung. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh berdasarkan surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan memperoleh 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa misluha. Dan siapa yang melakukan kejelekan dia tidak dibalas kecuali yang semisal. Orang yang mencuri 1 juta kemudian dia infakkan 200 ini akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sehingga menjadi 2 juta. 1 juta pahalanya dia dapat, 1 jutanya dia niatkan kepada orang yang dia curi. Masih ada lebih 800.000. Nah, inilah diantara tipu dayanya iblis supaya orang itu rajin mencuri tanpa ada beban, karena merasa misalkan saya merampas tanahnya orang dan tanah ini akan saya bangun musola misalkan, maka saya akan mendapatkan untung. Dan ini tertolak ya dengan riwayat Imam Muslim dan ahli hadis yang lain. Rasulullah dawuh, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Allah itu adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesuatu barang yang haram kalau disedekahkan Allah tidak menerima dan orang tersebut tetap mendapatkan dosa. Kemudian di antara tipu daya iblis itu menamai orang-orang yang solih, orang-orang yang baik itu dengan penamaan yang jelek, supaya orang tersebut yang baik itu tidak didekati, supaya kebaikan orang tersebut hanya pada orang tersebut, tidak menular kebaikannya kepada orang lain. Dan ini dilakukan di zaman para nabi dahulu. Maka di surat Az-Zariyat disebutkan, kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasul. Seperti demikian itulah tidaklah datang kepada orang-orang dari sebelum mereka, datang kepada orang kafir berupa seorang rasul, ila qalu, kecuali orang-orang kafir itu mengatakan sahirun au majnun, dia itu adalah tukang sihir atau dia itu orang gila. Dan termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dinamai dengan majnun, supaya orang-orang itu tidak mendekati Rasulullah, tidak mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW. Maka di antara zaman sekarang orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah itu kadang-kadang diberikan label-label, yang label-label itu seolah-olah menakut-nakuti supaya orang tidak mendekat. Di surat Shad ayat 62, orang-orang kafir di dalam neraka
itu berkata, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'uddu minal asrar. Kenapa kami tidak melihat beberapa orang laki-laki yang dulu kami anggap orang itu orang jahat? Kenapa kami tidak melihat orang-orang yang di dunia dulu orang itu saya juluki orang jahat? Ternyata yang dijuluki orang jahat itu tidak ada di dalam neraka, berarti ada di dalam surga. Jamaah ingkang mulya, kemudian di antara tipu daya iblis itu adalah dengan berniat taubat sebelum melakukan maksiat. Jadi taubat itu ada ketika orang itu melakukan maksiat. Taubat itu adalah kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Tetapi oleh iblis fungsi taubat yang sedemikian rupa yang sangat baik itu ternyata diubah oleh iblis, bahwa taubat itu adalah menjadikan orang yang takut berbuat maksiat supaya rajin, supaya tidak ada beban melakukan maksiat, karena nanti setelah melakukan kemaksiatan dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di zaman Nabi Yusuf. Jadi saudara-saudara Yusuf mengatakan, uktulu Yusufa awitrohuhu ardhon, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke tempat tertentu, yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga perhatian bapak kalian itu akan tertuju hanya kepada kalian, wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin, dan jadilah kalian sesudah membunuh Yusuf menjadi orang-orang yang sholih. Jadi saudara-saudara Yusuf itu masih ragu-ragu dengan membuang saudaranya sendiri, ragu-ragu dengan membunuh Nabi Yusuf. Maka supaya ragu-ragu ini berat melakukan maksiat ini menjadi enteng, maka dimunculkanlah taubat sebelum melakukan maksiat. Wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin, dan jadilah kalian setelah membunuh Yusuf itu menjadi orang-orang yang sholih. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah ingkang minulya, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dapat melihat tipu daya iblis sehingga kita merasa terselamatkan, tidak melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilarang Allah, tetapi kita lakukan karena kita tertipu oleh tipu daya iblis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله